Perkenalkan, nama saya Bagas Haji Prabowo. Benar tadi alumni SMA Negeri 2 Purwokerto tahun 2014. Alhamdulillah juga alumni di Institut Pertanian Bogor. Sekarang sedang menempuh persiapan untuk bahasa Polandia dulu di bagian dari program beasiswanya di beasiswa Ignacy Lukasiewicz Scholarship. Nah, untuk sekarang saya akan karena tema yang ditawarkan lebih luas, jadi saya ingin membahas secara luas dulu beasiswa, terutama untuk master study. Nanti untuk S1 bisa menyesuaikan jika ada teman-teman atau Bapak atau yang punya Rana yang punya saudara yang sedang ingin melanjutkan di S1 untuk luar negeri. Nah, jadi yang ingin saya ceritakan hari ini adalah cerita saya dulu pada saat bahwa kalau kita dapat itu mah orangnya udah cocok dapat beasiswa, born to be sukses, atau memang udah keren dari awalnya. Saya ingin mematahkan itu dengan cerita saya. Perlukan belum, dan yang terakhir kalau masih ada waktu akan sering-sering dikit pengalaman hidup di luar negeri, khususnya di Eropa. Saya lulus dari SMA Negeri 2 Purwokerto. Kalau dibilang lulus baik, tidak bisa bilang begitu juga, tapi lulus dengan pas-pasan saya anggap saya di SMA 2 itu. Jadi saya terlampau aktif menurut saya, kurang bisa bagi waktu di SMA 2. Saya ikut sekitar 6 organisasi, terus waktu itu punya band dengan teman saya, terus sempat pacaran juga dan lain sebagainya. Jadi pembagian waktu untuk studinya kurang optimal. Jadi saya merasa dari kisah saya di semester 1 sampai ke semester akhir tuh jeblok banget dari awalnya. Dulu matematika nggak pernah itu kisah-kisahnya. Nah, hasil dari mismanagement di nilai sangat lulus. Jadi waktu itu nilai saya hampir semuanya sekitar 6 dan 7 untuk ujian. Nggak ada yang sampai 8 dan sebagainya. Hasil dari itu juga nyari kampus susah. Waktu itu sempat ditolak sampai ke 5 atau 4. Nah, di situ saya diterima di jalur mandiri. Nah, setelah udah sampai di IPB, saya melihat ke belakang dengan performa saya waktu di SMA, saya bilang ke diri sendiri, saya nggak bisa nih jadi, cuma kalau mau jadi orang biasa-biasa aja terus, saya harus bisa harus mencoba sesuatu dan lebih baik dari sebelumnya. Nah, setelah itu saya ikut berbagai macam kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, saya ikut organisasi keilmiahan, terus saya waktu itu masuk ke pesantren mahasiswa, dan lain sebagainya, mulai mengambil amanah juga untuk beberapa kegiatan, terus jadi ketua-ketua, dan setelah itu, alhamdulillah, setelah 1 tahun, 2 tahun struggle di waktu kuliah, alhamdulillah saya mulai melihat manisnya perjuangan. Jadi waktu itu udah mulai juara di berbagai lomba-lomba nasional, terus internasional juga. Jadi kita bisa merubah diri kita sendiri kalau misal kita berprinsip atau bilang ke diri kita sendiri bahwa kita nggak bisa kayak gini terus, kita bisa berubah. Terus alhamdulillah sampai akhirnya diterima di beasiswa ini dengan berbagai macam perjuangannya. Nah, itu tadi kisah saya. Sekarang mau langsung masuk lebih ke bagaimana kita tentang studi lanjut. Nah, sebelum kita mulai ke teknis, sebelum kita mulai bahas beasiswanya apa yang bisa di-apply dan lain sebagainya, kita bahas ke diri kita sendiri dulu dari internalnya. Haruskah kita melanjutkan studi? Mungkin dalam ini bisa konteksnya S2, karena memang S1 lebih ke sekarang udah mulai wajib ya. Jadi S2 atau S3, haruskah kita lanjut studi? Ada beberapa macam pertimbangannya. Yang pertama, lanjut karena studi formal bukan satu-satunya jalan untuk sukses. Banyak orang di luar sana sukses dengan dan tanpa studi formal. Sudah banyak contohnya, terus juga kita juga jangan sampai
uh, cuma ikut-ikutan dan sebagainya, karena apa yang kita mau kita yang pilih sendiri. Selanjutnya, kita mau lanjut studi atau kerja, karena ada di zaman sekarang ada dua pertimbangan untuk dua pilihan ini. Kalau kita lanjut, otomatis kita kekurangan pengalaman kerja. Kalau kita mau lanjut ke pengalaman kerja, kita kehilangan peluang untuk beberapa peluang-peluang kerja yang memerlukan studi lanjut. Jadi kita punya pilihan nih antara melanjutkan studi atau mencari pengalaman kerja. Menurut saya pribadi tidak ada yang salah selama kita sadar dalam memilih. Sekarang sedang banyak juga di dalam masa quarter life crisis ini, orang-orang tuh lanjut studi karena dia mau menunda kenyataan. Jadi dia masih dalam proses dari sampai SD sampai S1, masih suasana belajar, terus dihadapi dengan kenyataan setelah lulus, terus kayaknya masih susah nih kalau masuk kerja, jadi dia memilih untuk lanjut. Nah, banyak kejadian-kejadian seperti itu, tapi semoga di antara kita tidak memilih itu. Jadi nggak ada yang salah selama kita sadar dalam memilihnya. Terus, life is full of choice, jadi kita yang sekarang adalah hasil pilihan kita di masa lalu, dan kita di masa depan tentu juga adalah hasil dari pilihan kita di sekarang. Jadi, apa yang perlu kita pilih semoga menjadi pilihan yang terbaik. Terus sama, di zaman sekarang tuh sudah mulai zaman destruktif, yang sangat cepat, ojek pangkalan kalah dengan ojek online, terus bioskop saingannya dengan Netflix, sudah banyak sekali perubahan zaman yang kalau kita nggak cepat dan kita salah memilih pilihan, kita bakal tertinggal jauh. Seperti itu. Nah, jadi lanjutnya alasan untuk studi. Ini untuk logonya tolong diabaikan karena saya belum sempat edit. Yang pertama, ini umum, jadi kalau mau googling pun ketemu. Yang pertama untuk master your knowledge. Kita buat bisa menambah pengalaman pengetahuan kita lebih dalam ke studi yang mau kita dalami. Terus accelerate your career growth. Jadi beberapa karir memang mensyaratkan untuk S2. Jadi misal ada beberapa jabatan yang misal kita bisa ngajar itu lewat jalur S1 dengan pengalaman kerja 20 tahun atau 10 tahun lah. Tapi ada, kalau kita ambil S2, jabatan yang kita mau kejar itu bisa kita capai dalam 2 dan 3 tahun. Nah, itu pilihan-pilihan yang bisa terjadi saat kita mengambil sebuah keputusan dalam melanjutkan studi. Terus, enhance your personal development. Jadi kita dengan lanjut studi, apalagi di luar negeri, yang saya rasakan tuh banyak banget kita ngelihat diri kita tuh masih belum apa-apa gitu. Nggak cuma di luar negeri, di dalam negeri juga. Jadi kita melihat rekan-rekan kita atau misal lihat dunia luar, kita ngerasa ya kita masih gini-gini aja, dan dengan melihat orang lain dan melihat ke diri kita sendiri, kita perlu paham kita bakal ngejar lagi selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Terus yang selanjutnya jelas untuk relasi. Tapi di sini ada dua pertimbangan, karena kalau kita lanjut studi, jelas relasinya lebih ke relasi akademis ya. Kecuali kalau misal kita, kalau mau berbisnis, tentu bakal ketemu relasi bisnis. Kalau misal di pekerjaan, kita dapat relasi pekerjaan. Dan relasi-relasi ini bisa disesuaikan dengan jalan hidup apa yang mau kita kejar. Sama yang terakhir, switch your area of career. Banyak kasusnya yang dia mengambil studi tidak linear dengan S1-nya, jadi hal ini bisa terjadi untuk switch area karir. Nah, selanjutnya langsung masuk ke beasiswa. Jadi saya membagi untuk persiapan beasiswa ini menjadi dua titik, dua timeline. Yang pertama, sebelum apply dan saat apply. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang bagaimana kita saat apply, kita perlu lebih lanjut lagi bicara dengan diri kita sendiri dulu. Apa sih yang kita bakal cari? Nah, di sini saya 4 poin. Yang pertama, kita harus menanyakan diri dulu, cita-cita dan visi hidup ke depan kita seperti apa. Kita harus rencanakan hidup seperti apa yang kita mau setelah lulus. Jadi, jangan sampai kalau misal cita-cita kita bisa dikejarnya dengan melanjutkan menyeriusi bisnis, kita malah lanjut studi atau
Kalau misal cita-cita kita atau studi kita misal memerlukan kita untuk kerja pengalamannya lebih banyak, ya kita perlu tanya lagi dengan alasan kita studi, itu yang pertama. Sama visi hidup dan lain sebagainya. Terus yang kedua, plus minus mendaftar beasiswa beserta persiapannya. Jadi untuk mendaftar beasiswa banyak banget pertimbangannya, dari mulai pertimbangan dari diri, terus jelas biaya, karena untuk mendaftar beasiswa nggak gratis juga, walaupun beasiswanya tentu kalau udah dapat gratis, tapi persiapannya banyak, dari mulai TOEFL, IELTS. Misal IELTS aja modalnya sudah sampai 3 juta. Terus nanti kalau misalnya ada medical check up sekitar 700 sampai 1 juta. Terus nanti ada kalau misal kita kirim berkas via offline ke negara tujuan, tentu perlu biaya yang cukup banyak. Dan juga ada beberapa pertimbangan lagi, kayak misal kalau kita mau lanjut studi, tentu mungkin bisa menunda persiapan misal menikah. Terus kita bisa, kalau yang pacaran mungkin LDR dan lain sebagainya, hal-hal remeh seperti itu bisa jadi pertimbangan kita yang harus kita bulatkan dulu sebelum kita apply beasiswa. Terus yang ketiga, niatkan dengan baik alasan mendaftar beasiswa. Nah, ini nih bakal penting di pembahasan selanjutnya untuk masalah value. Jadi niatin dengan baik, jangan sampai niatnya pengen kabur dari Indonesia, jangan sampai tadi yang sudah dibahas menunda kenyataan dan lain sebagainya, perlu kita kuatkan lagi dulu. Nah, sama yang terakhir, kita perlu bersiap untuk berjuang dengan penuh dan cari teman-teman yang support. Nah, karena untuk beasiswa ini, kalau dari pengalaman saya pribadi, butuh struggle yang fokus, susah kalau bisa nyambi kerja dan sebagainya. Jadi direncanakan step by step-nya, persiapan apa yang diperlukan, terus apa yang kita belum siap. Nah, di situ kita perlu berjuang lebih dalam lagi. Nah, nanti kalau misal udah mulai kelihatan beberapa kegagalan, lihat ke belakang lagi tujuan kita apa untuk beasiswa dan mulai semangat lagi. Dan yang tidak lebih penting pula, mencari teman-teman yang support, karena bakal capek hati kalau kita misal mau apply beasiswa tapi punya teman-teman yang ngeremehin kita, terus tidak percaya kita bakal maju dan sebagainya. Perlu orang-orang yang suportif dan terus mendukung kita untuk dapat apa yang kita cari. Jadi persiapan saat apply. Hal pertama yang saya garis bawahi dan saya bold dan saya tekankan adalah informasi. Karena jujur saya ngerasa banyak banget peluang beasiswa yang lewat karena kita nggak tahu informasi. Bahkan kasarannya adalah ada beberapa beasiswa yang sebenarnya saingannya nggak ketat-ketat banget, atau bahkan cuma perlu kita daftar kita bakal dapat, tapi peluang-peluang ini lepas karena kita nggak tahu informasinya. Terus informasi yang perlu kita cari lagi ya seputar tadi beasiswanya apa aja, terus kampus yang kita inginkan, bagaimana mensupport atau tidak jurusan yang mau kita ambil, bagus atau enggak kualitasnya, dan lain sebagainya. Terus jurusannya, karena kalau di beasiswa jurusannya lebih bagus relate dan lain sebagainya, jadi penting juga untuk melihat kesesuaian jurusan yang mau kita ambil dengan jurusan kita sekarang. Cocok nggak, atau misal melenceng jauh nggak, atau terkait nggak. Nah, itu perlu dicari juga. Sama yang tidak lebih penting lagi adalah timeline. Jangan sampai kita tahu pendaftaran beasiswa, misal kurang dari sebulan lagi, sementara kita belum punya TOEFL, kita belum punya research plan, terus belum punya motivation letter. Jadi perlu catat baik-baik terkait timeline-nya. Karena misal kayak TOEFL, kita perlu sekitar daftar 2 minggu sebelum, lalu tes. Nanti hasilnya 2 minggu setelahnya. Jadi sekitar perlu 1 bulan lebih, dan lain sebagainya. Terus misal medical check up, perlu prosesnya berapa hari. Nah, itu perlu kita sesuaikan nih informasi terkait timeline-nya. Nah, yang kedua, value yang dibawa saat mendaftar ini tadi saya bahas di depan. Jangan sampai kalau kita misal mau daftar beasiswa, kita cuma misal ditanya alasannya, kenapa kamu mau daftar beasiswa ini? Karena saya ingin menambah relasi, Pak. Saya mau
uh, meningkatkan lagi skill saya ingin misal melihat dunia luar. Nah, jawaban-jawaban itu adalah jawaban klise yang sangat bisa jadi ditolak mentah-mentah oleh pihak pewawancara, terutama misalnya LPDP yang lebih melihat support kita terhadap Indonesia. Jadi value yang dibawa harus sesuai dengan diri kita dan berimpact bagus untuk Indonesia. Misal kita di jurusan misal kayak lingkungan. Nah, nanti kita bawa value yang kita bawa untuk beasiswa kita adalah, Pak, saya melihat permasalahan lingkungan di Indonesia ini seperti ini, seperti A. Terus belum selesai nih, Pak. Nah, saya mau lanjut studi di universitas ini yang memiliki kualitas bagus terkait studi ini. Saya ingin meriset tentang permasalahan A ini. Saya harap dengan adanya beasiswa ini, saya bisa lanjut studi dan menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Nah, jadi kita buat langsung sajikan ke pemberi beasiswa, saya itu layak loh dapat beasiswa. Kalau kasarnya kalau misal lu nggak nerima gue, ya Indonesia bakal lebih hancur lah, atau permasalahan ini nggak beres-beres gitu, kasarannya. Itu yang value yang kita bawa. Jadi lebih bagus lagi value-nya sesuai dengan jurusan kita. Waktu itu ada studi kasus teman saya, jadi dia belajar di UIN Jakarta, jurusannya politik Islam kalau nggak salah. Nah, dia mau daftar LPDP, jurusannya adalah bahasa Inggris untuk Foreign Islamic atau TESOL kalau kita biasa tahunya. Nah, dia belajar, kan otomatis tidak relate ya jurusan politik Islamnya sama bahasa Inggrisnya, tapi dia bisa bawa value dalam menyajikan value-nya bahwa, Pak, saya waktu dulu belajar di UIN, saya sangat fokus di ini. Saya, misal dia waktu itu ngasih lihat bukunya, terus ngasih lihat opini-opini di korannya ke jurinya, ke wawancara. Jadi dia bilang, saya dulu di sini kayak gini loh, Pak. Nah, nanti saya pas lagi mau belajar di Australia ini, saya juga bakal dengan kualitas yang sama dengan value yang akan saya bawa waktu itu untuk menyelesaikan permasalahan pengajaran bahasa Inggris di universitas. Hal-hal itu perlu kita bawa. Kira-kira apa sih pentingnya kita dapat beasiswa? Jadi pemberi beasiswa nggak ada alasan buat nolak kita. Gitu. Terus yang ketiga, tekad dan sumber daya yang cukup. Tadi udah dijelasin untuk misal TOEFL atau IELTS dan lain sebagainya perlu banyak banget modal. Jadi kita perlu persiap, nggak cuma modal uangnya, tapi modal dari diri kita atau tekadnya. Karena bisa jadi kita nggak langsung sampai ke nilai yang dibatasi oleh beasiswa, ataupun kalau misal kita sudah dapat nilai yang dibatasi beasiswa, belum tentu beasiswanya nerima, atau misal berkas-berkas lain ada yang kurang atau susah, misal research plan dan sebagainya, itu siapkan. Nah, yang selanjutnya ini English Proficiency dan berkas-berkas lainnya. Untuk yang berkas-berkas ini, jadi bisa disesuaikan dengan negara tujuannya. Bahkan ada beberapa negara yang nggak perlu sertifikat bahasa. Itu perlu kembali lagi ke informasi. Terus berkas lainnya seperti rekomendasi dosen, semakin misal tinggi jabatannya atau semakin relate dengan kita lebih bagus, atau misal kalau di Jepang kan modelnya sensei. Kalau misal dosen kita di sini lebih kenal dengan senseinya, bakal dapatnya lebih. Terus motivation letter ini juga bisa disiapkan dengan value yang tadi dijelasin di bawah untuk kita. Terus teliti. Nah, ini hal yang simple tapi kadang fatal. Itu saya dapat pembicara dari LPDP bilang dari pendaftar yang gagal itu cuma gara-gara dia kurang teliti. Misal ada form yang dia tidak tanda tangani, atau ada berkas yang harusnya gini tapi dia bikinnya gini, atau ada berkas yang kurang. Teman saya juga pas daftar Jepang,
alhamdulillah gagal. Saya kurang waktu itu berkas, tanda tangan dosennya salah, harusnya dosen jabatan ini, tapi saya dosen yang jabatan lainnya. Jadi waktu itu harus ngirim berkas lagi ke Jepang, waktu itu sekali ngirim 300.000, jadi ngirim 600.000 lumayan. Jadi harus teliti banget kalau kita mau daftar. Nah, ini selanjutnya serba-serbi scholarship versi saya sendiri. Jadi kalau yang tadi banyak yang versi Google, kalau ini mungkin nggak bisa didapetin dari tempat lain karena saya nggak ngasal berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, yang pertama, tadinya saya mau masukin beberapa beasiswa yang bisa di-apply. Karena banyak banget dan itu harus dari dalam diri kalian, jangan malas caranya. Banyak banget sekarang udah ada Instagram yang menyediakan informasi beasiswa, ada juga web-web khusus kayak misalnya Indonesia Mengglobal atau Youth Opportunities, atau banyak banget yang bisa kalian jadikan sumber untuk mencari beasiswa. Untuk di Eropa sendiri ada beberapa yang saya tahu, ada beberapa beasiswa, misalnya Erasmus, jelas Erasmus Mundus, terus ada beasiswa studi Nederland, tuh ada beasiswa di AAD di Jerman, ada beasiswa stipendium Hungaria, ada beasiswa Chevening di Inggris. Banyak banget yang bisa kalian cari untuk beasiswa-beasiswanya. Terus untuk di Asia, misal di Jepang membuka KUSO, ada beasiswa Cina yang banyak banget, sampai hampir setiap bulan ada pembukaan. Terus ada beasiswa Taiwan, bahkan beasiswa Brunei Darussalam, Malaysia pun ada. Tinggal kita pinter-pinter untuk nyari informasi itu. Terus mayoritas pembukaan di awal tahun sampai pertengahan tahun. Jadi kalau misal mau apply buat tahun depan, bisa dipersiapkan dari sekarang, masih ada sekitar 7-8 bulan lagi untuk apply. Terus berkas antara satu dengan lainnya hampir sama. Nah, ini yang keuntungan bagi kita yang mau. Ini berlaku buat orang-orang yang bukan idealis ya, yang oportunis. Jadi yang mau apply banyak beasiswa. Kalau buat yang kalian yang kepengen cuma misal saya mau daftar PDP aja nih, nah itu nggak cocok lagi. Jadi satu berkas dengan lainnya itu hampir sama. Misal dia cuma butuh TOEFL misal 7 IBT, terus 80, terus IELTS misal 6,5. Nah, jadi kalau misal kalian punya IELTS yang udah ngelewatin batas tertentu, untuk beasiswa lain pun sama. Gitu. Atau untuk research plan-nya, kalian bisa pakai research plan yang untuk beasiswa satu, untuk beasiswa yang lainnya. Dengan berbagai penyesuaian tentunya. Terus, banyak banget berkas yang sama. Jadi bisa disesuaikan. Bahkan yang kemarin medical check-up, untuk yang beasiswa ini, saya awalnya pakai medical check-up yang untuk membuka KUSO, tapi untuk waktu itu yang darah, karena udah lebih dari 3 bulan, nggak bisa, saya waktu itu bilang ke Rumah Sakit Margono, saya ada riwayat kemarin medical check-up, tapi cuma kurang darah, boleh nggak saya cuma darahnya aja? Itu dibolehin, dan alhamdulillah buat apply beasiswa ini. Terus, nah ini yang sering saya lakuin untuk biasanya nggak cuma nyari informasi beasiswanya, saya juga sering langsung dari mereka yang diterima, dari mulai baca-baca blog, atau misal sekarang lagi YouTube yang sharing-sharing, atau kalau misalnya satu teman yang udah diterima beasiswa bisa langsung chat aja ya, tentu dengan penyesuaian karena mungkin mereka sangat sibuk, jadi disesuaikan. Nah, apa pentingnya ini? Jadi kalau yang ini kan kita cuma tahu berkasnya aja, apa yang diperlukan. Nah, kalau ini lebih ke tipsnya gimana, terus gimana sih dia bisa lolos, bisa suksesnya apa, terus apa sih, terus gimana melakukan step-stepnya dalam apply. Nah, ini yang dibutuhkan, penting untuk. Nah, terus yang tadi 5 udah saya bahas di yang sebelumnya. Jadi sertifikat bahasa untuk tiap negara beda-beda. Secara general untuk Eropa, Amerika, Australia perlu IELTS atau TOEFL IBT. Jadi yang ini punya modal lebih besar. Yang tadi modalnya 3 juta. Tapi beberapa negara ada yang cuma butuh misal TOEIC atau TOEFL ITP. Nah, untuk TOEFL ITP ini cuma 500.000. Jadi lebih ekonomis lah. Bisa dilihat-lihat negara-negara apa, negara English proficient ini dibutuhkan. Tapi
kalau misalnya kita udah punya IELTS atau TOEFL IBT bisa dipakai di semua negara. Cuman kalau misal mau yang lebih ekonomis, kayak misal TOEFL ITP atau TOEIC, perlu riset dulu negara mana. Biasanya negara-negara kita, misalnya Jepang, Cina, Taiwan, Malaysia, Thailand juga banyak beasiswanya. Gitu. Terus, nah beberapa beasiswa kita bisa apply sebelum lulus, dalam artian di semester akhir. Jadi, kalau misal bisa apply sebelum lulus, kenapa enggak? Sama yang terakhir, semakin relate dengan jurusan dan value yang kita bawa semakin bagus. Jadi tadi kalau misal value yang kita bawa dan jurusan yang kita bawa lulus dan performa kita bagus, pemberi beasiswa pun nggak ada alasan buat nolak kita. Nah ini sebelum slide terakhir, bakal cerita tentang di sini sih, untuk kehidupan di sini sangat disiplin ya. Terutama contohnya aja yang lagi kasus sekarang, kasus COVID. Jadi waktu itu di sini tuh udah mulai lockdown sekitar 10 hari atau seminggu sebelum Indonesia. Jadi waktu pas mulai lockdown, benar-benar lockdown, langsung sepi. Hanya beberapa orang yang memang mau belanja aja. Terus waktu seminggu lalu mulai ada pengumuman wajib pakai masker, beneran semua pakai masker. Terus misal ada jarak aman 2 meter, beneran 2 meter dan sebagainya. Jadi untuk di Eropa ini sangat disiplin, jadi bisa kita pelajari di Indonesia untuk bisa lebih baik lagi. Terus toleransinya juga sangat tinggi di sini. Saya nggak tahu di negara Eropa lain, tapi untuk di sini sangat tinggi. Waktu saya datang ke sini, waktu itu yang saya takutin tentu sebagai minoritas untuk ibadah. Waktu itu sempat hampir kucing-kucingan juga buat sholat, nyari tempat kayak jenis bujang kecil, tapi nggak dipakai, bisa buat sholat. Ternyata waktu seminggu kemudian ketahuan sama pihak kampus, langsung nggak ditegur sih, ditawarin kelas, jadi tetap istirahat dikasih kelas. Sampai yang bikin kagum lagi waktu hari Jumat, kirain bakal kucing-kucingan juga keluar, ternyata kelasnya dimulai lebih awal. Banyak-banyak hal gitu terjadi di sini. Terus awal-awal saya nyampe di sini juga sempat beberapa kali misal sholat di parkiran atau sholat di taman yang kirain nggak nyaman, ternyata mereka support dan nggak ganggu. Terus orang-orang di sini juga sangat direct dan terbuka, jadi misal dia nggak suka, dia bilang nggak suka, atau even itu ke dosen sendiri, misal misal tugasnya kebanyakan dan lain sebagainya, langsung ceplas-ceplos, terus terbuka. Sampai ke dosennya pun nggak menganggap dia lebih senior daripada muridnya, bahkan dia malah menganggap muridnya adalah misal kliennya, jadi lebih menghormati, lebih support. Tentu di Eropa pergaulannya sangat bebas, jadi apa yang mau kita jalani tergantung kita sendiri, seperti apa yang mau kita jalani di sini. Terus tadi udah dijelasin hidup sebagai minoritas, banyak banget rintangannya, cuman saya nganggap kalau misal di Indonesia saya sedang anggap di Indonesia itu saya sedang makan makanan bergizi, jadi semua ada. Jadi kalau misal kita mau makan junk food juga bisa, tapi makanan bergizi juga bisa. Jadi selama di Indonesia, pesan saya dari yang sudah jadi minoritas, sedang jadi minoritas adalah maksimalkan fasilitas keagamaan yang ada, jangan malas-malasan dan sebagainya. Karena pas sudah di sini tuh rasanya bukan seperti makan bergizi, tapi seperti minum obat, banyak batasannya, terus terkadang pahit, tapi ya semua itu sama-sama untuk menyehatkan. Tinggal bagaimana sudut pandang kita untuk mengambil pembelajaran itu. Sampai di akhir udah sekian, untuk mungkin nanti bakal ini aja kalau misalnya mau diskusi lebih dalam. Pesan dari saya, terkadang kita bukan tidak mampu, tapi kita hanya tidak mau. Lihat saja, saat kita mau ternyata kita mampu. Do it now, sometimes later becomes never. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mas Bagas, atas sharingnya tentang preparation, kemudian life after dapat beasiswanya.
sebelum kita masuk ke Q&A atau sesi tanya jawab, boleh saya panggilkan salah satu